menjadi momok yang menakutkan bagi tim manapun ketika datang ke GBLA. Jadi modal ini yang pastinya akan terus dibawa oleh Persib kalau mereka bisa mengamankan seluruh pertandingan di kandang. Mungkin ada sekitar 53 poin mereka dapatkan dan gelar juara bisa mereka rebut untuk membuat hat-trick, karena sebelumnya dengan back to back yang dilakukan oleh Persib Bandung. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi akhirnya Persib Bandung juara paruh musim ya. Setelah kemarin mampu mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 yang diciptakan oleh Beckham Putra. Jadi kali ini kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Jadi kita saksikan bersama apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman semua bersama keluarga dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan Persib Bandung kemarin di Stadion GBLA menuntaskan ya paruh musim itu pertama atau pekan terakhir di Liga Super Indonesia dengan meraih 3 poin penting. Pasti teman-teman semua, apalagi para boboto yang sangat militan, sangat fanatik dengan Maung Bandung, semua sudah mengetahui ya hasil pertandingan kemarin ya, yang menjadi, saya pikir ini pertandingan bagaikan final ya di pekan ke-17 di saat Persib mengalahkan Persija Jakarta dengan 1-0 clean sheet di markas mereka. Ini pertandingan yang dinilai dengan tensi yang tinggi, tentunya panas ya. Kita tahu bersama juga bahkan di akhir pertandingan ada sedikit ya ribut-ribut yang terjadi di sana, tapi itu biasa dalam derby yang panas yang disebut-sebut juga sebagai seperti El Clasico ini, memang wajar ya. Dan 3 poin krusial ini dimanfaatkan oleh tim asuhan Boyan Hodak. Beckham Putra mencetak gol di menit ke-5 dan memanfaatkan umpan dari Berginho. Ya, dan sebenarnya di sana ada kesalahan gol ini dari pemain belakang ya, Bruno Tubarao, yang salah mengontrol bola dan akhirnya dimanfaatkan dengan baik dengan kecepatan dari Beckham Putra untuk masuk dan menaklukkan penjaga gawang Carlos Eduardo. Gol ini yang membuat ya semangat bagi Persib Bandung itu naik ya, tapi juga walaupun ini terjadi di menit awal, mempertahankan itu sampai berakhir pertandingan dalam 90 menit waktu normal bahkan injury time itu tidak mudah ya, karena Persija juga melakukan tekanan-tekanan luar biasa ya ke jantung pertahanan Persib. Yang kali ini Boyan itu memainkan dengan 4 di belakang selain Teja penjaga gawang. Kita tahu bersama ada Kakang di kanan, ada Dewa di kiri, kemudian Matrikari dan Julio Cesar bermain 4-2-3-1 yang ditampilkan oleh Boyan, dengan Eliano yang didorong lebih ke gelandang bertahan bersama dengan Mark Locke. Karena 3 di depan, Tom Haye seperti biasa berdiri di belakang William Barros, sementara Berginho di kanan dan Beckham Putra di kiri. Itu starting 11 yang dimainkan oleh Boyan Hodak. Sementara Persija, Mauricio Souza sebagai pelatih tentunya dengan Eduardo di bawah Mister bermain seperti dengan 4-3-3 kalau kelihatan, bahkan bisa berubah dengan 3-4-3 di dalam fleksibilitas permainan Persija, karena Subarao di kanan, kemudian kita bisa melihat di belakang itu ada Thales, ada Rido, ada Jordi. Ya, kalau Bruno didorong lebih ke depan maka dia akan bermain dengan Donity Pamungkas yang bermain di sisi flank. Ya, Hanif dipermain di gelandang dengan Souza yang berada di gelandang. Ya, kemudian Mauricio Souza ini menempatkan langsung dengan 3 tukang gedor ya, Excel, Maxwell di depan, juga dengan Alano yang bermain di depan. Jadi memang Persija juga ingin memenangkan pertandingan. Makanya wajar ketika Boyan Hodak mengatakan bahwa ini pertandingan yang sebenarnya bagi timnya sulit, tetapi ya dia berterima kasih kepada pasukannya, kepada tim asuhannya ya, karena sudah bekerja dengan sangat keras, sangat disiplin untuk bisa memenangkan pertandingan laga yang tidak mudah di mata Boyan Hodak, karena ini kan dengan tensi tinggi, dua-duanya ingin menang baik Persib maupun dengan Persija, dan itu terlihat sepanjang pertandingan. Dan tekanan-tekanan dari Persib itu, kalau bukan juga Eduardo di bawah Mister, ada beberapa kesempatan ya. Ada William Barros di sana yang punya kesempatan untuk bisa mencetak gol juga gagal ya. Jadi ada banyak, ada Adam Alis juga terutama di babak kedua.
Dan bersyukur bagi Persib ya. Dengan 3 poin ini mereka dingin di puncak klasemen. Ya, mereka tuntaskan itu dengan 38 poin dari 17 pertandingan, dan secara keseluruhan mereka memenangkan ini adalah kemenangan ke-12 Persib, 2 imbang dan 3 kekalahan, dan mereka semakin mengukuhkan ya predikat mereka sebagai tim yang sangat kuat di kandang, tidak terkalahkan sejauh ini saat bermain di Gelora Bandung Lautan Api. Ini menjadi momok yang menakutkan bagi tim manapun ketika datang ke GBLA. Jadi modal ini yang pastinya akan terus dibawa oleh Persib kalau mereka bisa mengamankan seluruh pertandingan di kandang. Mungkin ada sekitar 53 poin mereka dapatkan, dan gelar juara bisa mereka renggut untuk membuat hat-trick, karena sebelumnya dengan back to back yang dilakukan oleh Persib Bandung. Nah, hasil ini pun lebih dibantu juga dengan hasil sebelumnya, di mana Borneo yang sedang memimpin dengan 37 poin sebelum laga antara Persib dan Persija itu takluk dari tuan rumah Persita dengan 2-0 ketika Persita menang. Ini yang membuat ya bagi Borneo itu tidak bisa dapat poin penuh ya, apalagi bisa mencari imbang. Mereka tertahan dengan 37 poin. Makanya ketika Persib menang, Persib sebelumnya dan Persija sama-sama dengan 35 poin. 3 poin ini tambahan mereka 38. Itu yang membuat mereka juara paruh musim, dan ketika itu menjadi juara paruh musim tentunya sudah ada tanda-tanda bahwa Persib akan terus bisa melaju sampai di putaran selanjutnya. Namun saya pikir ini persaingan di 4 besar tetap ketat. Jadi siapapun yang ya tumbang nantinya di putaran berikut itu akan berpengaruh dengan perpacuan untuk menuju gelar juara. Karena dengan 38 poin kemudian Borneo 37 poin, kan ini tipis, hanya berselisih 1. Dari Persib tetap harus konsisten bermain, ya tidak harus puas dengan hasil ini, boleh mungkin merayakan sejenak hasil paruh musim yang sukses, bisa dingin di puncak, tetapi tetap ada tugas yang lebih berat bagi Persib untuk bisa mempertahankan performa mereka untuk di putaran selanjutnya, karena itu kedekatan poin dengan tim-tim yang ada di bawah. Ya, selain dengan Borneo 1 poin, masih dengan Persija dengan 3 poin, ya, dan juga ada ancaman dari bawah dengan Malut yang ada 34 poin. Bahkan Persita Tangerang setelah mengalahkan Borneo, Persita dengan 31 poin. Jadi perpacuan di paruh berikut, ya paruh kedua nantinya, ini tetap akan pasti seru, sengit ya akan terjadi di Liga Super. Jadi itulah menarik Liga Super musim ini, karena itu persaingan di tim-tim atas itu sangat baik sekali, ya tentunya dengan sangat kompetitif yang terjadi. Jadi siapapun tidak boleh lengah, tidak boleh kalah dalam setiap pertandingan, ya. Dan Persib nantinya akan bertanding lagi di kandang ketika menjamu PSBS Biak, tentunya di pekan ke-18, di saat juga bersamaan Borneo akan tandang ke Persis Solo yang berada di urutan paling saya kira ada di bawah ya, di zona degradasi, dan Persija nantinya akan menjamu Madura United. Nah, itu yang kita akan lihat nantinya persaingan di papan atas. Beckham Putra juga ya itu menyambut dengan baik ya, senang tentunya dengan gol yang dia buat, gol Sematawayang ini yang membuat Persib dapat 3 poin. Tentunya ia tidak juga menduga bahwa gol itu datang begitu cepat, dan dia merayakannya dengan sukacita di tengah pelukan teman-temannya ya. Karena ini saya sudah bilang sebelumnya kan di video saya, siapapun yang mencetak gol dalam tensi yang tinggi seperti ini, dua tim yang punya kualitas permainan yang baik, itu bisa memenangkan pertandingan. Jadi ketika Persib memanfaatkan untuk mencetak gol pertama, ya peluang menang bagi Persib itu sangat besar, dan mereka mempertahankan hal itu. Demikian juga kalau misalnya Persija bisa mencetak gol, ini akan berbahaya buat Persib. Bukan tidak mungkin Persija akan menang. Karena dengan kualitas itu, dua-dua punya lini pertahanan yang bagus, ya kita tahu bersama. Sehingga ini menentukannya adalah siapa yang mampu memanfaatkan setiap peluang, dan itu dimanfaatkan oleh Beckham. Ketika ada kesalahan yang dibuat oleh Tubarao, akhirnya Beckham bisa mencetak gol untuk menaklukkan Eduardo. Persija harus bermain juga dengan 10 pemain sejak menit 53 ketika Bruno Tubarao diusir oleh wasit Ko Hyung Jin dari Korea Selatan, ya karena dianggap menginjak kaki dari Beckham Putra, dan memang agak kesulitan ketika Persija bermain dengan 10 pemain, tetapi Persija tetap tidak mau kalah tuh, ingin terus bisa mengejar ketinggalan. Mereka melawan
Persib, tapi memang sangat sulit dengan jumlah pemain yang lebih sedikit untuk menghadapi tim yang kuat seperti Persib Bandung. Tapi tidak mengapa, tidak perlu kecewa berlarut-larut bagi Persija, tetap harus semangat karena masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jika menang melawan Madura, tentunya akan tetap ada di atas bagi Persija untuk bisa bertahan persaingan ini. Jangan sampai Persib ya tersandung dengan PSBS, tapi kalau melihat dari mereka bermain sangat kuat kalau di kandang, ya saya pikir 3 poin juga sudah di depan mata bagi ini. Jadi Persija bisa menang, Persib bisa menang, dan Madura United Borneo bisa juga memenangkan pertandingan melawan Persis Solo. Kita tunggu teman-teman, dan selamat sekali lagi untuk Persib Bandung yang sudah bisa menjadi juara di paruh musim. Semoga terus akan berjaya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.